Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman semua, dimanapun berada, kapanpun teman-teman membuka video ini dan menonton presentasi saya terkait tugas individu mata kuliah analitika bisnis dengan dosen Bapak Rezi Eko Caraka. Saya sendiri, Muhammad Eran, akan memaparkan hasil pekerjaan saya. Selamat menyaksikan. Jadi di sini ada 4 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Rezi. Ini pertanyaan yang pertama yaitu terkait pelajaran apa yang saya dapat selama mengikuti lesson atau pelajaran tentang Big Data Analytic, terutama terkait perubahan mindset dalam memandang paradigma analitika bisnis. Jadi bisa dikatakan bahwa yang benar-benar berubah dalam mindset saya itu ada di fundamentalnya, di mana pada saat mempelajari riset dan statistika terapan kemarin di semester yang lalu, diketahui bahwa kita sangat mengandalkan model penelitian dan berangkat dari hipotesis atau teori yang dikembangkan. Tapi di dalam analitika bisnis, itu ternyata ada yang lebih penting daripada sekedar memperoleh atau memiliki model penelitian dan juga hipotesis atau teori, yaitu data yang andal dan memadai, di mana data driven yang artinya diarahkan oleh data itu akan sangat dapat membantu kita dalam menentukan keputusan terutama dalam hal strategi bisnis dan juga eksekusinya. Nah, di dalam analytical bisnis ini saya mempelajari adanya pengolahan data berdasarkan bisnis value dan kompleksitas yang terdiri dari 3 macam, yaitu deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Selama ini saya mengetahui bahwa penelitian itu yang saya lakukan terbatas pada deskriptif saja. Saya baru paham ketika belajar analitika bisnis ini bahwa ada lagi yang namanya eh, pengolahan data untuk analisis prediktif dan preskriptif, di mana deskriptif itu mencakup eh, penggalian informasi atau data-data historik yang kemudian divisualisasikan dan dianalisis apa yang sudah terjadi, kondisi apa yang ada di dalam suatu fenomena diteliti. Misalnya menilai modus atau mean dan juga menguji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik yang mana diantaranya yaitu uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, eh, autokorelasi dan normalitas juga pengujian-pengujian lainnya. Sementara itu, analisis prediktif adalah analisis yang lebih meningkatkan data-data yang historis tadi itu, data-data historis tadi itu, supaya bisa dilihat ke depannya, diprediksi apa yang akan terjadi dengan tren yang sudah terjadi selama ini. Jadi bukan hanya melihat kondisinya saja seperti tadi deskriptif, melainkan juga memprediksi ke depannya bagaimana. Lalu yang ketiga, preskriptif, yaitu adalah untuk menentukan mana sih keputusan yang paling bijak, paling tepat untuk diambil berdasarkan dataset yang sudah dimiliki dan dihubungkan dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini di sini saya membuatnya seperti hierarki podium olimpiade, di mana deskriptif ada di urutan ketiga, lalu urutan kedua ada prediktif dan preskriptif di urutan pertama. Ya, bukan berarti deskriptif itu lebih rendah atau lebih jelek dibandingkan prediktif dan preskriptif, melainkan deskriptif adalah langkah paling awal kita untuk melihat suatu fenomena, lalu prediktif itu adalah langkah kita untuk melihat ke depannya seperti apa, dan preskriptif adalah langkah untuk menentukan keputusan jalan mana yang akan kita ambil.
Kira-kira seperti itu. Nah, dari sinilah saya jadi memahami bahwa penelitian itu tidak selalu monoton. Tidak harus berangkat dari model penelitian yang kaku, dari teori-teori yang baku, melainkan kita juga bisa melakukan ini dalam penelitian meskipun barangkali penelitiannya bukan adalah untuk penelitian yang rigid seperti kita mau publikasi jurnal Scopus dan sebagainya, tetapi setidaknya penelitian ini bisa dipakai untuk kita melakukan eksekusi dengan tepat ke depannya terkait dengan bisnis kita atau strategi kehidupan dan sebagainya, banyak hal. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2 terkait dengan apa yang bisa diperbaiki dari workflow pekerjaan data di dalam organisasi saya. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu instansi saya bekerja saat ini, yaitu BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ini adalah instansi eh, lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden untuk bekerja melakukan kegiatan pengawasan intern pemerintahan di luar inspektorat dan inspektorat jenderal. Oke, saya mau mengambil topik khusus SDM karena kebetulan kelas saya juga kelas SDM. Jadi saya mau melihat workflow data penilaian kinerja pegawai, di mana di tempat kami menggunakan basis datanya dua, yaitu hasil penilaian SKP dan penilaian 360. SKP itu adalah sasaran kinerja pegawai yang mana merupakan penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung dan juga atasan dari atasan langsung untuk melihat sejauh mana kinerja kita dan capaian keberhasilan kinerja kita. Sedangkan penilaian 360 adalah penilaian yang dilakukan tidak hanya oleh atasan langsung, melainkan juga oleh rekan sejawat kita dan juga bahkan oleh bawahan kita. Nah, ini. Jadi sasaran kinerja pegawai dan penilaian 360 itu sama-sama muaranya adalah hasil penilaian performa pegawai, mencakup prestasi kerja dan perilaku atau attitude. Nah, hasil penilaian ini nantinya akan dikolek untuk masuk dalam talent pool yang berguna sebagai analisis untuk langkah-langkah pelaksanaan strategi pemetaan jabatan, promosi, dan mutasi pegawai. Misalnya, ketika saya dinilai, saya sudah melakukan diklat A, B, C, dan D, dan seterusnya. Lalu saya sudah melakukan pekerjaan A, B, C, dan D, dan seterusnya, yang mana itu sudah ditetapkan di dalam parameter awal IKU kinerja. Nanti itu akan disandingkan dengan yang lain, akan dianalisis. Apakah capaian saya ini sudah memenuhi kecukupan untuk bisa mendapatkan jabatan promosi? Apakah saya bisa dimutasi ke unit kerja lain yang sesuai dengan harapan saya? Atau justru saya belum waktunya untuk mendapatkan promosi itu dan masih akan melakukan rolling biasa seperti itu. Nah, asesmen SKP dan penilaian 360 derajat ini akan menghasilkan output dua dua macam, yaitu indikator penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian subjektif asesor yang sifatnya kualitatif. Subjektif di sini artinya berdasarkan penilaian masing-masing asesor. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu bisa jadi akan berbeda penilaian subjektifnya. Nah, di sini untuk indikator penilaian yang kuantitatif itu di SKP tadi yang sudah saya sebutkan memakai parameter IQ, sedangkan di penilaian 360 derajat memakai survei. Lalu di penilaian subjektif asesor itu ada catatan atasan dan penilaian naratif. Catatan atasan itu adalah untuk SKP dan penilaian naratif untuk penilaian 360 derajat. Permasalahan yang akan saya angkat yaitu adalah di ini, penilaian subjektif asesor. Mencakup catatan atasan dan juga penilaian naratif. Yang paling saya tekankan terutama yaitu penilaian 360 derajat, di mana ini akan melibatkan seluruh pegawai. Bukan hanya pimpinan, bukan hanya top manajemen, bukan hanya level manajemen moderat, melainkan semua pegawai akan melakukan penilaian. Nah, masalahannya, penilaian subjektif asesor, baik catatan atasan maupun penilaian naratif,
terutama penilaian naratif ya, itu saat ini masih dilakukan telah secara manual. Belum sepenuhnya melakukan atau belum menerapkan text mining. Kenapa? Karena instansi kami masih memandang hal ini rentan menghasilkan bias yang berisiko mempengaruhi hasil akhir dan berimbas terhadap ketidaksesuaian keputusan yang akan diambil. Misalnya, ketika seseorang katakan sedang menilai saya, ada yang mengatakan bahwa saya cukup baik dalam melakukan tugas, tetapi ada lagi yang lain mengatakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya tidak mengecewakan. Nah, apabila sensitivitas terhadap kata-kata ini belum bisa dilatih sehingga bisa menghasilkan penilaian yang sesuai, maka tentunya penilaian saya akan menghasilkan kemungkinan false negatif atau false positif. Bisa salah satu dari dua itu. Tentunya ini akan sangat berpengaruh kalau sudah memakai text mining tetapi pemrogramannya belum disiapkan. Nah, ini langsung menjawab juga pertanyaan nomor 3. Apa yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu agar big data analitik di organisasi saya ini bisa terimplementasi dengan baik? Nah, untuk itu, saya melihat bahwa pentingnya kita mencari solusi itu adalah dengan menggali root cause atau akar masalah. Di mana tadi sudah saya sebutkan belum ditemukan formulasi yang sesuai untuk mengantisipasi kemungkinan bias. Kenapa belum ditemukan? Karena sebenarnya simple. Belum terdapat kebijakan baku terkait mekanisme pengisian penilaian untuk form naratif. Nah, dari sinilah saya mengajukan langkah menyelesaikan masalah dalam 4 tahap, yaitu pertama, matangkan rencana kebijakan, lalu sudah selesai dimatangkan, jadi draft finalnya, terbitkan kebijakan, lalu sosialisasikan dan lakukan prosedur monitoring dan evaluasi berkala. Ini penting untuk menjaga supaya quality assurance tetap berjalan dan penjaminan dan mutu tetap terjamin. Nah, ini alternatif untuk mengantisipasinya, saya ada 6 langkah besar. Yang pertama yaitu standarisasi format penilaian, di mana tim perlu membuat template kata kunci dan menyusun panduan pengisian. Ini juga berhubungan dengan tadi masalah kebijakan, dasar kebijakan yang perlu diambil. Selama ini belum dibuat karena memang masih dipetakan seperti apa dan bagaimana pengisian yang bisa ditekan risikonya agar tidak terjadi bias itu tadi. Mengingat kami terdiri dari 5.000 pegawai total. Apabila seluruhnya mengisi dan ternyata ada banyak kekeliruan, maka akan sia-sia saja penilaian itu tadi, terutama di penilaian 360 derajat tadi. Lalu terkait dengan pre-processing text, yaitu menormalisasi teks untuk menstandarkan pernyataan dalam bentuk negasi, sehingga pernyataan negasi itu bisa dibaca sesuai dengan makna sesungguhnya dan mengidentifikasi bentuk kalimat negatif itu seperti apa saja dan mengonversinya menjadi bentuk positif. Lalu meningkatkan sensitivitas dalam menerjemahkan analisis sentimen, antara lain dengan penerapan NLP atau Natural Language Processing untuk mengenali konteks kalimat, dan lakukan pengembangan model lanjutan yang dilatih untuk memahami kalimat-kalimat yang berpotensi bias, seperti kalimat double negatif. Seperti misalnya, seseorang yang terlihat bekerjanya tidak sebetulnya cukup baik, tetapi dia tidak terlihat terlalu antusias. Nah, di situ bisa saja si asesor akan menilainya, menyatakan bahwa misalkan itu saya ya, Eran adalah seseorang yang sebenarnya tidak bermasalah dalam melakukan penugasan, atau Eran bukan orang yang tidak paham pekerjaannya. Nah, bukan dan tidak itu adalah double negatifnya, seperti itu. Lalu merancang pembobotan khusus, antara lain dengan melatih model untuk mengenali dan mengklasifikasi pola bahasa tertentu, seperti sangat memuaskan dan tidak mengecewakan. Itu kan sebetulnya
walaupun sangat memuaskan itu bisa jadi lebih tinggi hierarki daripada tidak mengecewakan, tetapi posisi kuadratnya kurang lebih sama, yaitu di sebelah kanan, positif. Sedangkan yang performa menurun dan kurang sesuai harapan, itu juga perlu dilatih modelnya agar bisa terlihat itu arahnya ke sebelah kiri, seperti itu. Lalu lakukan verifikasi dan validasi, antara lain melakukan cross-checking terhadap hasil analisis text mining secara manual. Jadi selain dengan sistem itu tadi, lakukan juga secara manual untuk menguji apakah memang sudah bisa dinyatakan valid. Lalu juga menggunakan multi evaluator untuk memaksimalkan hasil yang semakin valid. Nah, setelah itu baru lakukan sosialisasi meliputi 3 entitas. Pertama, internal lingkungan pembuat kebijakan, dalam hal ini Biro SDM. Lalu sosialisasi kepada enabler. Enabler dalam hal ini yang akan meluncurkan sistem yaitu dari Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Dan sosialisasi konsisten kepada seluruh pegawai selaku calon asesor nantinya. Nah, setelah itu baru lakukan monitoring dan evaluasi berkala. Inilah saran-saran yang bisa saya sampaikan. Meskipun untuk tahapan tadi itu, terutama untuk eksekusi pembuatan sistem, itu dari pihak Pusat Informasi Pengawasan menyatakan sudah siap melakukan itu dan mereka juga sudah eee, standby untuk meluncurkannya. Namun karena terkendala kebijakan itu tadi yang belum ada sehingga belum bisa dieksekusi. Jadi semoga eee, pihak pimpinan bisa memperhatikan ini dan bisa melakukan langkah yang tepat agar ini bisa segera terrealisasi. Sehingga beban kerja tim asesor nantinya di pusat yang akan mengcollecting data itu akan lebih ringan tentunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Kita analisis data dengan menggunakan soal studi kasus. Di sini saya menggunakan soal UAS tahun 2021, di mana di situ ada soal yang menyatakan seorang presiden sebuah organisasi nirlaba bernama Tom yang memperjuangkan perlindungan hewan dugong atau duyung dalam rangka eh, pengesahan RUU pembatasan penggunaan perahu motor di kawasan habitat dugong melalui iklan di media massa yang memiliki budget untuk masang iklan 300.000 dolar. Tenggatnya masa masangan adalah 4 minggu sampai dengan masa pemungutan suara dan pengambilan keputusan di parlemen. Ini dia rincian informasi pemasangan iklan di media massa. Ada 11 jenis media periklanannya. Bisa dilihat di situ ada half page daily paper atau harian setengah halaman, lalu ada media harian full halaman, lalu ada koran minggu setengah halaman, koran minggu full halaman, lalu ada spot iklan TV siang hari dan spot iklan TV malam hari, lalu ada highway billboard, lalu ada iklan radio 15 detik dan iklan radio 30 detik, lalu ada majalah setengah halaman dan full halaman. Di mana masing-masing unit kosnya dilihat di situ. Yang paling mahal ternyata adalah TV malam hari dan yang kedua tertinggi adalah TV siang hari. Bisa dilihat di situ ada unit impact rating, di mana unit impact rating tertinggi adalah dari TV malam hari sehingga bernilai 100. Lalu dari sinilah menjadi benchmark untuk unit impact rating pada medium-medium yang lainnya. Ya, impact rating itu tadi disampaikan oleh konsultan marketing, di mana tipe iklan paling efektif menurut mereka adalah iklan pendek di TV pada malam hari saat jam prime time, di mana keluarga sedang berkumpul di depan TV untuk menonton bersama dan cengkrama. Nah, Tom ingin mengalokasikan budget 300.000 dolar ini ke berbagai alternatif iklan dengan cara yang akan maksimalkan dampak yang dicapai. Jadi dia tidak mau hanya dari satu media iklan saja. Karena itu, dia menyadari pentingnya menyebarkan pesan melalui beberapa saluran iklan yang berbeda karena tidak semua orang mendengarkan radio dan tidak semua orang menonton TV di malam hari. Nah, untuk surat kabar, dua surat kabar yang paling banyak dibaca di negara bagian Florida adalah Orlando Sentinel dan Miami Herald. Lalu selama 4 minggu sebelum pemungutan suara, Tom ingin memasang iklan setengah halaman di versi harian daily paper dan masing-masing surat kabar ini setidaknya 3 kali per minggu. Lalu dia ingin memasang satu iklan halaman penuh di versi harian masing-masing surat kabar 1 minggu sebelum pemungutan suara dan dia juga bersedia memasang lebih banyak iklan satu halaman
penuh jika itu memang membantu. Lalu dia juga ingin masang iklan satu halaman penuh di edisi minggu masing-masing surat kabar pada hari Minggu persis sebelum pemungutan suara dilakukan. Tom tidak pernah ingin memasang iklan satu halaman penuh dan iklan setengah halaman di surat kabar yang sama pada hari yang sama. Jadi ada variasi di sini. Nah, jadi jumlah maksimum iklan satu halaman penuh dan setengah halaman yang dapat dipasang di surat kabar harian yaitu 48. Hasil dari 4 minggu dikali 6 hari per minggu dikali 2 apa surat 6 dikali 2 surat kabar. Begitu juga jumlah maksimum iklan satu halaman penuh dan setengah halaman yang dapat dipasang surat kabar minggu adalah sebanyak 8. Nah, Tom ingin punya setidaknya satu dan tapi tidak lebih dari 3 iklan TV di siang hari di setiap hari untuk periode 4 minggu. Ia juga ingin memiliki setidaknya satu iklan TV setiap malam, tetapi tidak lebih dari 2 per malam. Nah, terdapat 10 lokasi papan reklame di seluruh negara bagian tersedia untuk digunakan selama 4 minggu sebelum pemungutan suara. Tom ingin memiliki setidaknya satu papan reklame di masing-masing kota Orlando, Tampa, dan Miami. Oke, itu seterusnya soalnya. Nanti teman-teman bisa melihat juga di caption, akan saya sertakan linknya untuk lebih jelasnya, sehingga kita bisa mengefisienkan waktu. Kita langsung saja pertanyaannya, yaitu saya ambil satu pertanyaan di dalam soal yang ada, yaitu buatlah model spreadsheet untuk masalah ini dan tampilkan solusi optimalnya. Jadi di sini, pertama saya memakai RStudio untuk skripnya. Skrip yang pertama yaitu kita install dan load package LPsoft dulu. Lalu kita uraikan koefisien fungsi objektif atau apa dari impact ratingnya masing-masing. Mulai dari tadi yang pertama adalah apa namanya half page daily paper, lalu full page daily paper, gitu seterusnya sampai yang ke-11 yaitu full page magazine. Nilainya yaitu 55, 75, 65, 80, 85, dan seterusnya. Nah, ini matriks constraint-nya. Juga di bawahnya berikutnya yaitu script untuk budget constraint. Tanda panah di situ adalah hasil running ya, teman-teman. Jadi untuk budget constraint-nya di situ mengambil nilai unit cost dari masing-masing medium. Mulai dari 800, 1400, dan seterusnya sampai urutan ke-11 yang apa tadi? Full page magazine ya. Oke. Selanjutnya kita uraikan satu-satu constraint dari variabel itu. Yang pertama yaitu newspaper constraint, di mana X1 ditambah X2 itu tidak lebih dari 48. Lalu Sunday paper constraint, nilainya juga tidak lebih dari 8. Untuk TV siang hari, constraint-nya ada di antara 28 dan 84. Lalu TV malam hari itu ada di antara 28 dan 56. Berikutnya billboard, itu juga nilainya lebih dari sama dengan 3, artinya tidak kurang dari 3. Lalu radio 15 detik itu ada di antara 56 dan 140. Lalu untuk radio 30 detik itu ada di antara 56 dan 140 juga. Berikutnya majalah itu ada di karena ada 2 majalah itu jumlahnya tidak lebih dari 12. Nah, ini adalah direction constraint atau apa namanya batasan directionnya, di mana budget itu tidak lebih dari tadi 300.000 ya, teman-teman. Lalu daily paper itu tidak lebih dari, berikutnya Sunday paper juga tidak lebih dari, lalu half page daily itu minimum, juga full page daily minimum. Lalu untuk daytime TV itu ada di antaranya, lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, begitu juga di evening TV. Lalu untuk billboards itu adalah minimum, lebih dari sama dengan. Lalu radio 15 detik dan 30 detik itu seperti daytime TV dan evening TV ya, di antaranya, yaitu lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Lalu yang terakhir magazine total tidak lebih dari sama dengan. Oke. Atau artinya kurang dari sama dengan.
Nah, selanjutnya kita membuat right hand side-nya yang tadi itu dari sudah kita bikin constraint-nya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan di antaranya. Nah, itu angkanya itu tadi ya budget 300.000, lalu daily paper itu 48, Sunday paper 8, begitu seterusnya sampai di magazine 12. Nah, setelah itu kita buat script soft integer di mana karena ini adalah slot iklan, tidak ada angka pecahan, maka di sini saya menggunakan integer integer vektor ya untuk semua variabel. Nah, ini untuk print resultnya. Setelah dimasukkan kategorinya, solutionnya, lalu juga masing-masing nama dari solutionnya, diperolehlah itu. Ini terlalu kecil ya. Nanti teman-teman juga bisa melihat ininya, bisa mengakses filenya untuk bisa mengoperasikan dan running sendiri di RStudio masing-masing. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Terlihat bahwa half page daily itu 46, lalu full page daily 2, half page Sunday 7, begitu seterusnya. Jadi di situ yang paling besar slotnya adalah 140 di radio 15 detik dan radio 30 detik. Dari hasil ini, diperoleh hasil maksimum impact rating itu nilainya 23.615 dengan total cost sebesar 300.000. Artinya semua uang terpakai atau termanfaatkan dengan baik. Nah, untuk menguji ini saya juga mencoba memasukkan angka tersebut ke dalam Microsoft Excel, lalu hasilnya didapat seperti ini. Nah, itu bisa dilihat ya. Saya menambahkan masing-masing order slot, lalu kolom cost dan juga kolom impact rating. Di situ bisa terlihat bahwa yang paling besar adalah radio sport yang 15 detik dan 30 detik masing-masing sebanyak 140 slot. Lalu yang kedua terbanyak itu adalah daytime TV sport 28. Oh sorry, sorry. Yang kedua terbanyak adalah half page daily paper 46, baru diikuti oleh TV sport. Nah, dari sini kesimpulan apa yang bisa ditarik? Nah, ini dia. Meskipun tidak dapat menampilkan wujud secara langsung atau visualisasi, namun iklan di radio masih menjadi alternatif favorit ya, alternatif terbesar dalam pemasangan iklan. Setidaknya budget dapat dimanfaatkan dengan harapan bisa menjangkau jangkauan seluas mungkin, mengingat radio masih menjadi media masa favoritnya masyarakat. Tantangannya, supaya impact makin optimal dengan strategi yang tepat dalam merancang tampilan iklan di media lainnya, terutama media yang memiliki impact besar dan frekuensi tayang cukup tinggi, yaitu pada iklan setengah halaman di koran harian, lalu iklan TV siang hari dan iklan TV malam hari, maka perlu dipertimbangkan eksekusinya seperti apa supaya bisa menarik dan bisa menjadi perbincangan. Istilahnya orang sekarang bilang viral atau viral. Nah, dengan eksekusi yang tepat, sesuai dengan kriteria user iklan, bukan hal yang mustahil bagi Tom dan kawan-kawan untuk bisa menaikkan impact rating melebihi angka 23.615 tadi itu. Itulah kurang lebih solution dari soal yang berkaitan dengan pure integer programming untuk pemasangan iklan TV yang bisa disarankan kepada Tom. Oke, itu saja sudah 4 pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat selalu, berbahagia selalu. Sampai bertemu lagi di sesi presentasi selanjutnya. Salam dari saya, Muhammad Eran.